Pulau Sulawesi adalah pulau yang juga menjadi rumah dari berbagai macam spesies makhluk hidup, utamanya hewan. Hewan-hewan di Sulawesi ada yang masuk kategori endemik alias hanya ada di Sulawesi, dan ada juga hewan-hewan umum lainnya yang tidak hanya ada di Sulawesi saja, tapi juga ada di berbagai tempat lainnya di belahan bumi. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan cerita-cerita yang turut mewarnai sejarah pulau ini, lahirlah beberapa sistem kepercayaan yang diyakini dan dijaga oleh agama maupun suku-suku di Sulawesi. Dan fenomena ini akan membawa kita pada disakralkannya beberapa hewan oleh orang-orang di Sulawesi. Hewan-hewan ini disakralkan dengan berbagai macam alasan yang menyertainya. Lantas, hewan-hewan apa sajakah itu? Mengapa hewan-hewan tersebut sampai disakralkan? Apa yang menyebabkan hewan itu dianggap sakral? Dan apakah kepercayaan akan kesakralan hewan-hewan tersebut masih ada sampai sekarang? Mari kita bahas di video kali ini. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe dulu ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, Anoa. Dalam beberapa kepercayaan masyarakat di Sulawesi Selatan, Anoa adalah hewan yang disakralkan. Mereka percaya bahwa apabila seseorang menyembelih atau mengorbankan Anoa untuk ritual dan upacara adat, maka derajat keluarga dari orang tersebut akan meningkat. Kepercayaan ini sudah mengakar sejak dulu, dan hal ini pula lah yang menjadikan Anoa sebagai hewan yang terancam punah, karena sering diburu untuk dikorbankan. Selain itu, kabarnya rasa daging Anoa ini memang lebih enak dari daging-daging lainnya, dan hal ini juga menjadikan Anoa menjadi lebih sering diburu oleh masyarakat di zaman itu. Anoa bisa dibilang adalah hewan suci, sekaligus hewan purba di Sulawesi. Jika kita melihat lukisan purba tertua di dunia yang ada di Gua Liang Tedongnya di Maros, maka kita akan menjumpai gambar Anoa pada lukisan tersebut. Artinya apa? Artinya Anoa ini sudah ada sejak dulu dan sudah diburu juga sejak zaman itu, karena lukisannya menggambarkan beberapa orang yang sedang berburu Anoa. Hal-hal semacam ini yang menjadikan populasi Anoa di Sulawesi menjadi sangat-sangat sedikit. Di zaman dulu, hewan-hewan ini bisa berkeliaran bebas, dan sekarang bisa melihat mereka di hutan bebas saja sudah termasuk pengalaman yang langka. Anoa bukanlah hewan yang bisa melahirkan banyak anak sekaligus. Anoa hanya melahirkan 1 ekor anak saja setiap kali dia melahirkan. Dan dengan populasi yang kian menipis, maka sulit rasanya bagi Anoa untuk berkembang biak secara pesat seperti dulu. Yang kedua, burung hantu Manguni. Burung hantu Manguni seringkali berperan penting dalam berbagai upacara adat Minahasa. Salah satu contohnya adalah upacara Wale Papatuan dan Mapalus, di mana kemunculan burung Manguni dianggap sebagai restu dari leluhur. Jadi, kalau orang mau melaksanakan upacara tersebut dan ada burung Manguni yang lewat atau dia lihat, maka artinya leluhur mereka merestui kegiatan tersebut. Selain itu, Tonaas atau pemimpin spiritual dalam masyarakat Minahasa sering berkomunikasi dengan roh leluhur melalui perantara burung Manguni. Dalam beberapa ritual, Tonaas akan mendengarkan suara burung Manguni untuk mencari petunjuk atau nasihat dalam mengambil keputusan penting. Suara burung ini dianggap sakral dan penuh dengan makna, sehingga setiap bunyi dan gerak-geriknya dipahami dengan seksama. Dalam mitologi Minahasa, burung Manguni sering muncul dalam berbagai cerita rakyat dan legenda. Salah satu legenda populer adalah kisah tentang seorang pahlawan yang menerima bantuan dari burung Manguni untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan menyadari betapa pentingnya burung Manguni dalam budaya masyarakat Minahasa ini, maka masyarakat Minahasa memiliki upaya khusus untuk melindungi dan melestarikan burung ini. Habitat burung Manguni yang berada di hutan-hutan dan daerah pedalaman Minahasa dijaga dengan begitu baiknya,
dan masyarakat dilarang untuk menangkap atau mengganggu burung ini. Yang ketiga, kerbau. Kerbau adalah hewan yang disakralkan oleh masyarakat di Tanah Toraja. Kerbau seringkali dijadikan sebagai hewan sembelih dalam berbagai macam upacara dan ritual adat di daerah tersebut. Hewan kerbau ini bisa dibilang adalah hewan yang spesial bagi orang-orang Toraja. Tak jarang, kerbau bisa dijual dengan harga miliaran apabila jenisnya bagus. Selain itu, masyarakat juga sangat memperhatikan perawatan kerbau peliharaannya. Lantas, mengapa kerbau bisa sepenting itu? Dalam kepercayaan Aluk Todolo, kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang orang suku Toraja, mengajarkan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka kerbau inilah yang akan menjadi kendaraan orang tersebut menuju ke alam baka, atau kalau dalam Aluk Todolo dikenal dengan istilah puya. Dan juga semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka nantinya kehidupan orang di alam baka tersebut akan semakin lebih baik. Berdasarkan pada kepercayaan inilah, maka upacara kematian atau rambu solo di Toraja selalu identik dengan kerbau. Semakin banyak kerbau yang dikorbankan, maka akan semakin baik pula kehidupan orang yang meninggal itu di alam baka nanti. Demikianlah kepercayaan yang terkandung dalam ajaran Aluk Todolo dan dilestarikan sampai hari ini. Yang keempat, kuda. Kuda bisa dibilang hewan yang cukup disakralkan oleh masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Kesakralan kuda ini dapat kita saksikan dalam sebuah tradisi yang bernama Sayang Patundu. Sayang Patudu atau kuda menari adalah sebuah tradisi suku Mandar di Sulawesi Barat yang menggabungkan antara ajaran agama dan budaya lokal. Dalam bahasa setempat, sayang berarti kuda dan patudu berarti menari. Jadi sayang patudu itu artinya kuda menari. Disebut kuda menari karena kuda yang sudah terlatih ini akan ditunggangi dan kuda tersebut akan menghentak-hentakan kakinya dan mengangguk-anggukkan kepalanya seperti seseorang yang sedang menari. Kuda sendiri sering dianggap sebagai simbol status sosial dan kebanggaan bagi masyarakat Mandar. Di zaman dulu, seseorang yang mempunyai kuda akan dianggap lebih terpandang di masyarakat. Itulah mengapa kuda dianggap sebagai hewan yang mulia oleh suku Mandar. Sehingga kuda kerap kali menjadi bagian dari ritual adat suku ini. By the way, tradisi Sayang Patudu ini kerap kali dilakukan untuk meramaikan acara pernikahan, memeriahkan perayaan Maulid, penyambutan tamu-tamu pejabat, dan juga dilaksanakan sebagai bentuk penghargaan, khususnya kepada anak-anak yang telah menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya atau yang sudah hatam Quran begitu. Tradisi unik ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1 dekade yang lalu. Dan yang kelima, buaya. Di Sulawesi Selatan, utamanya pada suku Bugis dan suku Makassar, buaya dianggap sebagai hewan sakral. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan berita viral yang kemarin, di mana ada beberapa orang yang mengaku punya nenek seekor buaya. Di zaman dulu, orang-orang Bugis maupun Makassar selalu memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian ada yang memancing, ada pula yang memanfaatkan air sungai untuk diminum dan ditempati mencuci. Di sungai tentu ada hewan lautnya. Salah satunya adalah buaya itu sendiri, yang dalam mitologi Bugis dan Makassar dianggap sebagai sosok penjaga sungai. Dan atas hal itulah mengapa di zaman dulu warga banyak yang tidak mengganggu buaya ini, dan bahkan sampai ada yang menghormatinya. Itulah mengapa masyarakat di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Tenggara banyak yang menyebut buaya dengan sebutan nenek. Bisa dibilang kata nenek di sini sebenarnya bermakna simbolik, merujuk pada sifat saling menghormati dan menyayangi, serta saling melindungi antar kehidupan keduanya, yakni kehidupan manusia dan buaya. Mereka tidak saling mengganggu satu sama lain, jadi saling menghormati begitu. Selain itu, buaya adalah hewan yang lebih dulu bermukim di sungai atau muara dibandingkan dengan manusia. Jadi sejatinya manusia merasa lebih junior dibandingkan sang buaya, maka disebutnya nenek. Jadi sebagai bentuk penghormatan kepada penghuni yang lebih lama tinggal di daerah tersebut.
Dalam sisi lain, setiap jiwa mengalami pasang surut atau gejolak. Ungkapan nenek ini pula diharapkan dapat menjinakkan buaya tersebut. Jadi juga digunakan sebagai ungkapan untuk menjinakkan buaya tersebut. Dan teman-teman, demikianlah tadi 5 hewan di Sulawesi yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Bisa kalian tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video dan di share juga ini video ke teman-teman yang lain. Subscribe ke juga ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.